dalam rangka apa kemarin? Denis, kamu dalam rangka apa kemarin? Saya sebagai wartawan, Pak. Kok wartawan? Iya, kan sebagai media. Ya sudah, kamu liput aja. Ikut kan? Oke, sorry. Boleh dong, Pak. Sorry, boleh. Media dari mana? Dari Denis Saresta, YouTube channel. Oke, silakan. Boleh, liput sini. Baik. Kalau kamu awas, udah tenang, Pak. Iya, Pak. Saya datang sebagai wartawan, Pak. Iya, Pak. Oke, iya. Ayo, ada sini. Boleh dong, saya datang sebagai wartawan. Boleh, udah datang. Ada sini. Iya, Pak. Kita kan harus tabayun. Iya dong. Boleh dong. Benar dong. Kok dari sana wawancaranya? Iya, Pak. Wawancaranya isinya semua nih, Bang. Semua. Jadi saya kesini kan sebagai wartawan karena saya dapat undangan tadi pagi. Itu kan saya punya kanal YouTube ini Saresta. Jadi saya media juga. Ayo yuk. Ayo dong gue kesana kali. Kan itu bintang tamunya. Karena saudara Denis, Bentar Bang. saya tidak tahu dia sebagai posisi wartawan atau posisi sebagai seorang punya YouTube. Punya YouTube belum tentu jadi wartawan. Ya. Tapi kan Kalau saudara wartawan, saudara ngomong dari wartawan kan? Saya ini 12 tahun wartawan. Iya. Tolong tunjukkan kartu pers saudara. Ya Bang, saya punya YouTube. Saya mau tanya, mana kartu pers saudara? Bang Prasmana Bang. Loh. Iya. Kalau Anda tidak bisa buktikan, Anda melakukan kebohongan publik. Iya Bang, kan saya mau jadi Loh, kan wartawan. Anda mau jadi wartawan? Tadi katanya wartawan nggak? Iya. Enggak, saya tanya, wartawan nggak tadi? Iya. Benar nggak dia wartawan? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, mana kartu persmu? Jadi saya nggak boleh nanya. Saya mau tanya kartu persmu mana kalau Anda bukan wartawan? Bagaimana? Saya salah satu Loh. Bang. Aduh, salah kali ya Bang. Kamu Abang ini, saya. saya mau tanya, kamu kan ngomong tadi, kamu katanya wartawan. Oh. Saya merasa tidak mengundang Anda. Oh, dapat Pak undangan. Loh, siapa yang undang Anda? Tidak, aku undangan. Nah, yang saya undang itu dengerin ya, rekan-rekan media cetak dan elektronik, Ada yang online. TV online, oke? Saya kan Nah, online. saya tanya, rekan-rekan media cetak itu wartawan apa enggak? Ah, saya online. Nah, saya tanya, kalau Anda wartawan, Kok saya mau jadi wartawan nah, hari ini? memang jadi wartawan, kalau Anda wartawan. Nah, berarti Anda melakukan kebohongan publik. Tunggu bagianmu. Oke. Nah, begitu. Sudah boleh, silakan. Cuma Anda sudah mengatakan keterangan satu di depan orang ini. Saya ini wartawan. Saya wartawan 12 tahun. Enggak, saya buktikan bahwa Anda tidak bisa buktikan ya. Yang kedua, Satu dulu aja, satu dulu. Yang kedua. Yang kedua, kalau saya menyebut saudara Denis Saresta alias Denis Cadel, itu hak saya. Karena memang faktanya Denis Saresta ini satu kali pun nggak pernah menyebut nama saya yang benar. Sekarang saya buka. Bang, dikit dong Bang. Ini masuk lagi, Mbak. Iya, Mas. Kalau Mau minta maaf baik-baik, Mbak. Iya, Mbak. Maaf. Jangan pada berisik dalam komentar. Ya, biarin tenang aja. Taruh, Mbak. Lain aja ketawa aja. Oke, bentar ya. Saya buka ya. Oke, coba dengerin ya. Iya. Kepada Bapak pengacara lawyer siapa namanya Rahmat Nasution, ini aku kasih sama lu mau usah ikut campur karena ada tidak udah urusannya sama saya. Daripada lu ajak gua duduk bareng, mau ngapain? Masalah kemana-mana. Ayo kita fokus, sukain lu balikin duit gue. Ini pengacara nih ya, si Rahmat Nasution ini juga ya, karena pansos. Mendingan lu kelarin dulu tuh urusan lu sama Bang Hotmar. Lu pansos sama dia nggak malu. Orang udah diundang ketemu di acara TV, coba ya lu depan si Bang Hotmar. Gila. Oke, Sekarang aja agak cukup ya. pansop. Anak ini kan nggak ngerti hukum. Izin Bang. Jadi tunggu urusan ini proses hukum untuk kau, Denis. Karena kau secara nyata mengatakan saya pansos. Terus lu kembaliin pertanyaannya, uang sudah dikembalikan. Kok masih ada posko? Nanti kita bahas tentang dia. Oke, saya mau membantah kata-kata cadel itu, gitu loh. Nah, kemudian
saya bisa buktikan kepada kalian bahwa si Dennis ini dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak cadel atau saya menghina dia. Dia sebut Rahmat kan berkali-kali. Ini apa? Dia captionnya bagus kok, Razman Arif Nasution. Berarti dengan yang ditulis yang diucapkan nggak sama kan? Terus namanya apa? Lidahnya bengkok atau lidahnya pendek atau stroke? Aku ini legal mind and legal politik and legal sosiolog ada di sini bos. Tunggu lagi yang Dennis. Oke. Ya. Nah, maka terkait dengan postingan Dr. Richard ini, dalam hal ini melalui YouTube-nya saudara Dennis ini, saya sangat menyesalkan karena itu saya posting tadi pagi tentang bagaimana Richard itu ditangkap. Karena saya lihat banyak sekali yang coba-coba mengambil porsi yang saya duga keras. Ini kalau orang hukum, ini baru legal main, menduga keras. Ada keinginan pansos. Salah satu diantaranya ya ini dia dari sini. Dugaan saya. Ini datang kembali nggak diundang kok. Tidak. Nah, sudah jangan jawab lagi. Kau nanti mau preskon ke sana. Oh gitu. Iya. Kamu ikut Loh, belajar. makanya kau belajar. Iya, Belajar dulu kalau nanti dalam penjara. Kau belajar dulu sakitnya di dalam. Gitu. Oh gitu. Nah, oh iya dong. Ini akan diproses hukum. Siap bang. Nah, kemudian adapun terkait dengan Dr. Richard ini, alhamdulillah sudah beres semua tadi ya, sudah selesai karena kita kemarin tertunda karena saya fokus tentang Iklim Hakim, kemudian Medina Zain, dan saya harus mengalah karena saya tidak merupakan kepentingan pribadi saya karena terkait Richard itu adalah law firm saya mengalah sehingga clear. Jadi besok teman-teman jam 10 saya akan buat gugatan, itu saja. Nah yang kedua tentang Medina Zain. Medina Zain itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Dan Medina itu setiap hari selalu chat saya. Dia chatting saya itu setiap pagi, bisa satu hari itu 5-6 kali, bahkan sampai jam 1 malam. Sebagai kuasa hukum, sebagai abang dari dia, kita sudah anggap bersaudara, dia selalu chatting saya. Tapi tanggal 7 ketika saya di Medan, pagi saya mulai curiga, ini kok nggak ada chatting. Saya tunggu siang tidak ada, saya lihat centang 1. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, wah ini Medina pasti ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabari, dikirim bukti dirawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Bandung, di Jawa Barat. Dan di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Berarti tanggal 7 sampai 14 hari ke depan. Sakitnya apa? Adalah sakit bipolar. Bukan pura-pura. Saya akan berangkat ke sana. Insya Allah hari Kamis atau hari Jumat. Saya akan cek. Saya akan tanya dokternya. Kalau ternyata dia sakit benaran, maka yang menyebut dia pura-pura itu berurusan kosong. Ya. Kenapa? Tidak mungkin Medina Zain pura-pura sakit. Dokter mau mengatakan dia sakit sementara dia sehat. Resmi suratnya, ada buktinya, ada tanda tangan perawatnya, dokter yang merawatnya. Ini tidak masuk akal. Tapi itu pun, kalau memang benar dia sakit pura-pura, tentu saya akan tegur dia. Dan ingat, kalau maybe pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri sebagai pengacara medik. Tapi kalau ternyata dia sakit, maka yang menuduh dia pura-pura berurusan sama saya. Jangankan kau, Dennis, Hotman pun saya lawan. Siap bang. Ya.
Jadi kau mesti paham itu. Ya. Kemudian terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan, ada katanya hutang, ada katanya penipuan, sampai ada posko di salah satu kanal YouTube yang saya lihat di situ miliknya Saya Pak. Dennis Charista. Kapasitas apa Dennis Cadel ini membuka posko? Apakah dia penegak hukum? Coba Anda bandingkan Fast Travel, Jiwasraya, Indosuria. Lapor dulu ke polisi, baru polisi buat posko. Ini kok dia pandai-pandai buat posko sebagai apa dia? Legal standing kau apa? Membuat posko untuk menerima pengaduan orang yang katanya ditipu oleh media. Ini berlapis-lapis nih. Kau tanya pengacara senior manapun di Indonesia ini. Makanya saya tidak mau komentar terlalu gegabah. Walaupun kalian lihat saya orangnya keras tegas, sebenarnya saya penuh analisa. Nah, kalau tidak mungkin Allah menempatkan saya di sini hari ini. Maka saya sudah bertelepon tadi siang, maka saya agak terlambat ini dengan ayahnya kandung Medina. Beliau mengatakan ada perkembangan sedikit Bang Asman. Kan ayahnya itu sudah pisah dengan ibunya sejak tahun 2014. Dan ayahnya sedang sakit stroke, tapi masih bisa bicara baik. Sedangkan ibunya 1 jam kemudian menelpon saya. Dan ibunya juga mengatakan ada perkembangan. Lalu saya menghubungi seseorang yang menjadi investor media, yang itu juga disebut-sebut namanya. Ya, ada capture-annya. Saya lihat di situ namanya Tengku. Itu juga disebut itu sama si dia tuh, saya nggak usah sebut namanya. Lagi-lagi sebut ini sebut itu. Dan saya sudah tahu ada investor yang akan membantu sehingga usaha Medi kembali normal. Hanya saja Medi tertekan, sakit sehingga harus dirawat. Pertanyaannya, pantaskah Medi sakit? Jawaban saya sangat pantas. Mungkin kalau Anda pun seperti dia sakit juga. Dia punya usaha, COVID 2 tahun, orang semua tiarap, ditambah dengan persoalan rumah tangganya yang mumet. Masa iya urusan 50 juta ngocehnya kayak bikin tak kemana-mana. Saya pribadi demi Allah, demi Rasulullah, saya bantu Medi di atas yang dipinjamkan dia di situ. Tidak ada saya ngoceh kemana-mana. Dan seorang Ayu Azhari, artis beken senior, sekarang sedang berada di Helsinki, telepon saya, WA saya sampai tadi 3 kali WA saya, dan 3 hari ini dia minta, Bang, tolong sampaikan salam saya ke Medi dan keluarganya. Saya ingin bicara, saya ingin adik saya Lukman dan Medi baik-baik saja. Sampaikan tidak ada persoalan kami dalam keluarga Azhari dengan Medi. Tolong Bang, saya yakin Abang mampu, tolong, mereka masih punya anak yang kecil. Pertanyaannya, bisakah Medi kembali dengan Lukman? Kalau yang saya lihat dari Medi sangat berat. Tapi saya dapat informasi kemarin bocoran bahwa Lukman sudah menghubungi seseorang dan dia sepertinya berupaya untuk membantu Medi. Saya berharap adik saya Lukman, tolong bantu Medi, karena psikisnya terganggu. Kalian baik-baik, sehatkan dulu perusahaan, baru kalian bersaing, baru fair. Nah, karena itu terhadap tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mengatakan Medi menipu,
Banyak orang saya tidak membantahnya. Tapi yang perlu saya jawab, sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka belum boleh satu orang pun menuduh dia sebagai seorang penipu. Karena itu saya berharap teman-teman media semua mohon doanya agar Medi kembali pulih. Karena Medi sebelum sakit pun info ke saya, Bang, saya akan insya Allah selesaikan, termasuk uang yang saya pakai dari abang. Itu ada, dia kirim. Nah, yang ketiga, terkait dengan Uya-Kuya. Tadi pagi saya lihat ada statement dari Uya-Kuya dan Astrid. Uya-Kuya adik saya, Astrid sahabat saya. Saya pun sering bertemu mereka di acara mereka, dan bahkan saya pernah diundang ke rumahnya di apartemennya dengan Vicky Prasetyo. Saya melihat mungkin Uya-Kuya ada yang memborik sehingga dia terbawa emosi. Padahal persoalan ini kan hanya 65 juta. Kalaupun ada pinjaman misalnya atau dipakai, perjanjian mereka 100 juta, lalu kemudian dibayar anak 35 juta, sisa 65. Di situ mana ada tindak pidananya? Kan sudah jatuh di perdata. Apalagi perjanjian awal itu pinjam meminjam, tidak ada itu. Cuma inilah dia. Saya heran, saya tidak masuk akal saya. Karena saya telepon Uya-Kuya tidak masuk-masuk. Biasanya saya telepon masuk. Saya ingin bicara dengan dia. Karena itu lewat media ini saya berharap Uya-Kuya bisa komunikasi dengan saya. Tidak usahlah Uya dibuat lagi tambah ricuh. Kasihan medinya. Bagaimanapun dia perempuan yang sedang dalam masalah, dan kalau selesai tidak ada satupun medi mengatakan tidak diselesaikan. Nah, kalau memang dia berbohong dan menipu, silakan tempuh jalur hukum. Tapi kan medi sudah saya jawab dalam keadaan sakit dan sedang dirawat. Nah, pertanyaannya, kalau medi dalam keadaan sakit, dirawat dan diisolasi, dapatkah disentuh hukum? Kan tidak. Kalau begitu tunggu dia sehat. Nah, kalau dia sehat, dia bisa mengembalikan semuanya. Kalau tidak, ya proses hukum di penjara. Kalau dia ternyata tidak sanggup, ya kan dia jalani hukumannya. Tapi mana mungkin orang mau menjalankan hukuman dengan pura-pura sakit, menghindar dari hukuman, maksud saya. Ini nggak logis. Nah, saya mau tunjukkan, tapi saya nggak mau tunjukkan di rumah sakit mana, ya, bahwa dia dirawat. Walaupun sudah ada disebut-sebut di situ, itu orang yang nggak punya kapasitas. Ditunjukkan saya lihat di situ, sementara dia bukan siapa-siapa. Saya ini kan kuasa hukum. Bentar ya, dia. Iya. Tapi ternyata pemarah juga kelihatannya. Kirain saya aja yang pemarah. Nah, malah Anda. Iya. Bang, ke kata. Saya tutup ya. Tangan abang Nah, boleh, itu rumah sakitnya di bawah. yang Di atas. di kelingking aja bang. Nah. Biar ada. Bang, itu yang buat nutup kelingking aja, Bang. Ya, Hah? Yang buat nutup kelingking. kelingking abang. Nah, sini. Nah, gitu. Nih. Nah. Sebentar aja ya. Kan ini ada stempel, ada semua. Ini dia. Ini yang mengeluarkan rumah sakit, Pak. Iya, rumah sakit resmi. Artinya itu legal. Bipolar. Bipolar. Bipolar stadium tinggi. Stadium tinggi, istilahnya stadium tinggi itu saya nggak ngerti 4 atau berapa. Nah, kalau bipolar kan di atas depresi, bos.
tapi bukan gila. Nah, ini yang harus ditafsir-tafsir gitu. Nah, cukup ya. Nah, di sini dokter yang merawatnya jelas, kemudian kepala instalasi rawat inapnya jelas, namanya jelas, tempelnya jelas. Menyebut Medina Susani karena memang namanya Medina Susani. Gimana berbohongnya? Kalau ternyata ini tidak sakit, dibawa sakit, kena semua ini. Kena tangan ini. Nah, terakhir, untuk adik saya juga ya, Raffi Ahmad. Ini kan bersahabat semua ini. Medi, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Vicky Prasetyo, Buya Uya, Astrid, Dennis, kan teman semua mereka ya. Masa iya sih gara-gara yang kecil begini. Nah, saya yakin katanya ada transferan uang, terus ada bukti di situ, ada editan seolah-olah ada masuk uang atau transferan. Sekarang begini, Medi itu penyakit bipolar, oke? Dia bisa depresi itu parah, tertekan sehingga dia berada pada ambang sadar dan tidak. Oke? Lalu kemudian pada saat itu dia menjadi labil. Setiap orang yang bermasalah dengan dia pasti dia tantang. Saya saja begitu. Dia marah sama saya. Abang kok jadi, udah apa ini? Di situ kita lihat sejak kapan anak ini mengidap itu. Maksudnya dari dulu sudah ada. Saya tahu dia mengkonsumsi obat. Nah, sejak kapan bipolar ini menjadi parah? Kalau pada saat itu misalnya dia melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum sementara dia berada antara sadar dan tidak, apakah dapat diproses pidana? Maka untuk urusan-urusan ini saya akan nanti minta dokter psikolog yang akan menguji ke saya. Kalau anak ini ternyata ada upaya atau misteriannya jahat menipu orang dari data-data yang ada, maka silakan proses hukum. Tapi kalau ternyata di dalam keadaan sakit melakukan itu dan dia nanti sehat, kita lihat seperti apa reaksinya, maka dia jangan dipaksakan di proses hukum. Dan salah satu dari yang ada kaitan dana agak lumayan besar dari Medi kepada orang ini orangnya klien saya juga, itu sedang saya tangani dengan baik, miliaran, dan tidak ada heboh. Dan termasuklah itu juga urusan saya datang ke Bandung karena ini klien saya. Saya bilang, ini begini posisinya, kalau kalian berdoa untuk dia, doalah supaya sembuh. Tapi kalau dia doa sakit dan tidak bisa lagi bangkit, tidak bisa diproses. Saya sudah bilang juga kepada keluarga saya, apa boleh buat? Yang saya bantu ini tidak bisa lagi kembali kalau ternyata dia tidak sehat. Nah, maka sebagai seorang lawyer profesional saya akan datang. Mudah-mudahan saya bisa jenguk dia karena katanya isolasi. Isolasi, ingat ya, isolasi. Bukan COVID, isolasi. Bagaimana orang bipolar? Bisa dia bisa jerit-jerit, bisa ngomong-ngomong sendiri, bisa. Ada orang yang bipolar seperti itu. Nah, jadi nanti saya akan tanya kategorinya seperti apa, sembuhnya seperti apa, dan seperti apa. Jadi untuk Raffi Ahmad, saya dapat info katanya ada transferan yang masuk ke yang katanya untuk program atau untuk endorse untuk Raffi Ahmad, lalu kemudian uang itu tidak sampai. Nah, saya minta itu nanti coba kita pelajari. Alangkah indahnya kalau Uya Raffi Ahmad kan bisa komunikasi ke saya. Kita duduk, bang, ini bang masalahnya. Terus saya pergi ke sana. Ini malah kemarin Dedes, pengacaranya manajernya Medi itu ketakutan telepon saya tengah malam, bang, saya ditelepon bang, terus katanya yang mau datang nih dari TV-nya Uya. Apa urusannya sama saya bang? Saya cuma menantir bang, Medi lagi sakit. Anak ini juga tertekan, bang. Bentar lagi anak ini juga ikut sakit ini. Jadi saya pikir tolonglah kita kedepankan kemanusiaan. Seberapa sih bagi Uya 65 juta itu? Seberapa sih bagi seorang Raffi Ahmad yang pernah bersahabat? Toh dia juga tahu kok misalnya dulu ya berduitnya Medi ini. Tapi saya juga pahami mereka marah
karena mungkin merasa dibohongi. Nah, pertanyaannya ketika dikerjakan atau dilakukan medi itu dalam keadaan sadar atau tidak? Itulah tadi. Tapi saya nggak mengatakan akan diselesaikan semua, tapi menurut investor dan medi kepada saya, insya Allah kalau dia sehat, semua akan diselesaikan. Tapi saya tidak menjawab bertanggung jawab ini, dibayar atau tidak, karena itu adalah kewajiban dari Medina. Hanya saja sebagai kuasa hukum saya sampaikan, ada investor yang berbicara ke saya, keluarganya juga, bapaknya, ibunya, kemudian saya sendiri pun ada di pikirannya. Karena itu saya ingin pastikan, kalau ternyata dia sekali lagi sakit, saya mohon doanya biar dia sembuh dan dia mempermenyelesaikan persoalannya. Kalau ternyata dia tidak sembuh, kita nggak bisa. Tapi saya percaya Medi kuat karena orang dari ibunya dan bapaknya tadi, Medi membaik. Itu cukup. Bang, ini terkait tadi Bang, kan katanya pihak pejabat nggak tahu nih Bang soal yang endorse itu Bang. Pihak Medina Zen ini tanggapan Abang sendiri seperti apa nih Bang? Iya, info yang saya dapat kan begitu ya. Katanya ada mengatasnamakan ya, uang sudah dikirim, kemudian Raffi akan jadi endorse. Tahu-tahu ketika di cross check oleh stafnya kepada manajernya Raffi, dibilang kami nggak merasa uang itu masuk, kan begitu. Nah, jadi ini tentu harus dicek dong ke medinya, kan begitu. Ternyata dia sakit, terus bagaimana menanyanya? Nah, inilah yang saya akan lihat. Mudah-mudahan saya bisa datang. Maksudnya datang melihat dia langsung. Tapi kalau dokternya bilang, Bang, tidak bisa Pak Rasman, karena dia lagi isolasi, saya nggak tahu. Tapi itu tadi, saya hanya garis bawahi, tidak mungkin terbit surat ini. Saya juga mau cek kebenaran ini, gitu. Karena kalau ini ternyata dibohongi, tidak ada dia, saya tidak bilang tadi. Saya mengundurkan diri, karena bagi saya, mengundurkan diri itu bukan sesuatu yang jelek. Kalau memang saya anggap klien itu tidak kooperatif dan berbohong kepada saya, dan saya diatur-atur misalnya, saya kan sering mengundurkan diri. Tidak mau saya tuh, saya bukan seperti yang dibilang-bilang gitu. Oh dia kliennya ribut sama dia, mana ada satu orang yang ada dicari yang lain itu urusan lain itu masalahnya. Tidak ada banyak yang saya selesaikan kasus. Jadi saya mau sampaikan bahwa persoalan Medi dengan si perusahaan yang ingin memakai jasa sebagai brand ambassadornya kepada Raffi Ahmad, uang itu katanya tidak masuk. Saya sudah dapat info itu, tapi saya ingin komunikasi dengan Raffi Ahmad. Kalau bisa Raffi bisa menghubungi saya, kami duduk sebelum saya berangkat, sehingga saya dapat data baik Uya, baik Raffi Ahmad. Adapun satu lagi yang ada di Bandung, itu sudah komunikasi dengan saya, kebetulan klien saya. Terus ada lagi tadi pagi, satu lagi, kalau saya nggak salah Rizky Ananda ya. Benar ya, tahu Rizky Ananda di Bandung juga, itu pun jumlahnya nggak begitu besar ya, cuma barangkali ya kayak ada rangkai-rangkai. Nah tentu yang orang membuat terpancing ini ada posko-posko itu. Nah sementara menurut saya posko ini tidak tepat, harusnya itu ada di Baris Krim Mabes Polri atau di Polda Jabar atau di Polda Metro. Oke? Kalau misalnya utangnya Sebentar, saya tanya Dennis dulu deh. Saya mau. dan kalau Kamu ini sebenarnya pemilik YouTube bukan wartawan ya? di YouTube yang belajar di wartawan. Oke. Oh, Terus? ya. Kalau pasalnya bikin bukti rasa palsu itu apa Bang? Saya mau tanya kan? Iya, saya nanya. Iya, itu Pak jatuhnya pasal pemalsuan, Ah. pemalsuan dokumen. Itu serius memang pasalnya. Oh serius itu? Serius. Itu Apa sama. itu ancamannya Pak? Wih, itu bisa ditahan dan ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Oh gitu? Bisa, Oh, bisa. oke, oke. Saya harus fair jawab itu. Iya benar. Nah, Pasti, Pak. tetapi tidak boleh kita mengatakan orang melakukan penipuan pemalsuan. Yang berhak itu adalah penyidik dan yang mempolis itu adalah hakim. Itu bisa pemalsuan, nah itu serius. Kenapa mesti repot-repot orang memasukkan identitas saja? Dan misalnya dia sudah belum PCR, dibilang PCR kena kan? Iya betul. Bisa ditahan. Apalagi ini serius. Cuma pertanyaannya, kapasitas kita untuk mengatakan itu ada atau tidak itu. Bang, buktinya kalau buktinya udah ada di mana Bang? Begini bukan barang. Jadi begini, kalau buktinya sudah ada, suruh orang yang merasa dibohongi itu atau yang dipalsukan itu lapor polisi.
Oke. Dan atau hubungi saya, itu saja. Cukup Dennis ya, kalau masih belajar wartawan. Iya, Tadi bang, mulainya bang, kan ada Dari mana? Dari kumparan.com bang. Iya. Mau tanya bang, terkait apa namanya, media kan tadi abang sendiri yang bilang sering mengancam-ngancam segala macam. Terus Bukan mengancam, sering bertengkar. Iya, ada Marisa Saya Ica. tidak mengancam. Enggak, ada Marisa Ica kemarin sempat ngomong juga di YouTube-nya Uya Kuya itu mengancam bahwa Brimob segala macam. Memang itu Medina dalam pengaruh bipolarnya atau emang ada backingan Brimob? Saya yakin itu dalam pengaruh bipolar. Artinya ada emang backingan segala macam ya bang? Memang Brimob ada yang selalu ajudan dia, saya tahu dari dulu. Ke rumah saya juga datang untuk transaksi uang itu, ada Brimob itu. Oh, berarti emang ada Brimob yang mengawal? Bukan, kan berhak kan orang untuk meminta bantuan pengamanan, kan boleh aja. Itu juga boleh kok. Itu sesuai prosedur ya bang? Ya, iya dong. Dari dulu dia udah punya sejak tahun 2017. Saya kenal dia sudah 5 tahun. Nggak ada masalah itu. Oke? Mengenai ini bang, Cukup dua lagi ya. Dua lagi. Saya mau jalan. mengenai Medina sudah dipecat atau Begini. Banyak ada yang mengatakan Medi bukan direktur utama lagi. Ada ini. Nah, itu nanti pihak perusahaan itu begini. Karena Medi dalam keadaan sakit, perusahaan kan tidak boleh tidak jalan dong. Kan perusahaannya masih jalan. Masih punya karyawan 40 orang lagi. Jadi ini dihandle oleh investor itu. Nah, mereka sedang berupaya untuk melakukan rapat staff dan nanti akan diinfo ke saya dan kita sampaikan ke publik untuk supaya perusahaan yang sampai macet. Saya terharunya itu kenapa saya bantu Medi. Dia menyampaikan minta tolong bang, ini staff saya mau THR. Memang benar, staffnya itu butuh uang untuk THR. Biarlah bang saya korban, aku pakai bang. Nah, ini sama abang apanya agunannya gitu. Saya cari ke istri saya, kita bantu. Gitu. Jadi dia masih punya staff dan tadi masih komunikasi dengan investornya saya. Itu mereka bilang kita sedang rapatkan bang dan kita akan buat perusahaan ini kembali hidup. Gitu. Bang, tapi kan Uya menduga penipuan ini sebagai profesional nih bang. Bukan penipuan. Dugaan penipuan itu secara profesional. Apakah bipolar itu cuma backingannya doang atau gimana? Kan sudah saya bilang tadi, mulai kita lihat nanti apakah pada waktu dia itu sakit itu mulai bulan berapa sih, kan bisa dilihat itu diagnosanya. Ini mulai kena parah itu bulan berapa. Tapi kalau menurut saya 10 hari, enak ya, 10 hari sebelum Medi dan Lukman itu dilaporkan oleh Medi KDRT, mereka sudah saya panggil di salah satu ruangan di Hotel JS Nuansa Kuningan. Ini ada saksinya. Berdua mereka, saya sudah nasihati. Di situ sudah saya lihat ada masalah. Ada masalah. Dan saya bilang kepada Andi ini orang ada masalah. Makanya saya suruh keluar dia, benar gak? Kayak ngomong bertiga. Ternyata nasihat saya ini saya tidak bisa. Hanya mereka yang beribu. Gitu. Jadi saya yakin, saya tidak bisa juga bilang kalau dia secara nyata tidak melakukan kejahatan atau tidak ada niat, saya tidak bisa ukur itu. Tapi yang saya katakan, saya yakin Medi tidak sejahat itu. Tapi kalau ternyata dia sejahat itu dan secara sengaja membohongi banyak orang, kan termasuk saya juga ini berarti. Sampai begini pusingnya saya. Dennis yang nggak pernah ada urusan nama saya jadi sebut-sebut nama saya segala macam. Nah, padahal saya hanya WA. Tapi saya anggap ini sebagai sebuah hikmah saja. Kalau ternyata dia berbohong, saya duluan yang akan melawan dia dengan mengundurkan diri dan saya buat laporan karena saya merasa dibohong juga. Kalau ternyata dia sehat. Tapi kalau ternyata dia memang sakit dan dokter mengatakan, ya tolonglah dipahami itu. Karena kalau orang sakit sama meninggal dunia, tidak ada lagi proses hukum di situ. Iya kan? Benar nggak? Nah, terakhir ya, Bang. Kita sepakati ya, saya mau jalan. Cukup dulu lagi ya. Bang, ini ada surat telepon bang bertanya kalau misalnya tadi kata abang utangnya Medina 90 juta ke Uya kenapa nggak langsung dibayar dan harus berkelit-kelit ada alasan ke Uya? Tunggu dulu, kan dia memang lagi butuh uang, pinjam sana sini. Buktinya ke Dennis dibayar tuh. Kalau saya tanya Dennis, kamu dibayar kan? Dibayar. Kan, tunggu dulu. Jadi ke Uya itu hanya proses. Karena sama saya pun ada WA-nya. Kami ada perjanjian tanggal sekian. Dia bilang, bang, saya akan bayar di bank. Tapi saya lagi stres berat nih. Kepala saya sakit gitu kan, ada darah keluar. Dikirim, waduh.
Nah kemudian saya telepon, mohon doa bang, itu lah besoknya sudah nggak ada kontak lagi. Sebenarnya dia sudah mau menyelesaikan, tapi saya nggak boleh ngomong ini. Nanti dikira bahwa seolah-olah ada orang yang subsidi ini segala macam, itu urusan dia dengan investor. Saya yang bicara penegakan hukum. Bang, Udah cukup ya, satu lagi siapa? Setelah kamu siapa? Saya bang. Hah? Saya bang. Hah? Saya. Ini sudah. Bang terkait mas ke topik lain bang. Terkait HP ya bang, terkait iklim ini bang. No comment, karena kami sedang penjajakan untuk rekonsiliasi. Aduh bang. Ya terlepas dari bipolar penyakit atau segala macam, apakah ini menjadi alasan untuk Medina Zain tidak membayar utang gitu Pak? Itu terus tadi kan sudah dibilang tadi bahwa dia sedang diuji tes medis. Saya akan datang, saya akan cek benar nggak ini suratnya, benar nggak ini dirawat. Kalau ini dipalsukan, kita juga melawan. Oke? Udah, saya kasih satu lagi deh. Satu lagi Denis. Aduh, kau nih Denis. Semarang kau undang Richard nih. Saya kapan kau undang? Bang datang, bener ya? Janji ya bang. Udah pesan aja lah bang. Bang, saya mau nanya tadi, kalau misalkan Medi bipolar, kenapa dia bisa bikin NTGS palsu? Tadi yang mengatakan palsu itu kan belum bisa kamu mengatakan itu Denis. Ada buktinya bang. Iya tahu, makanya kalau itu merasa dipalsukan, suruh mereka buat laporan polisi. Oke, nanti saya buat. Nanti Kok kamu yang buat? Ya kan saya Kamu yang merasa enggak, yang merasa dipalsukan tuh kamu atau orang lain? aku, kan yang kirimnya ke aku bang. Hah? Kirimnya ke aku Dikirim siapa? sama Medina, kasih palsunya. Bukan, kamu dikirim 50 juta. Iya. Dengar saya enggak? Ya itu tadi Nah, sebelumnya. oke. Nah, terus yang kamu merasa dibohong itu yang mana? Yang bukti transfer palsu itu. Dari 50 juta itu? Iya. Oh. Gitu. Oke, kalau itu silakan. Boleh bang ya? Boleh. Terus satu lagi bang terakhir. Kenapa bang? Kalau ini. Ayo abang, belajar bang. Kau dulu sini. Coba sebut nama saya dulu. Rasman. Nah, dari situ nggak bisa. Ya kadang-kadang cadel saya bang. Ah, enggak. Berarti kamu bilang cadel kan? Kamu marah dibilang cadel? Enggak sih, biasa aja. Kok marah di YouTube-nya? Ya, bisa. Oke, terus kapan kau undang saya? Itu dulu. Ya udah, minggu depan ya bang ya. Kok minggu depan? Minggu depan. Besok sore saya datang ke rumah kau. Besok sore ada mau ke Bandung juga. Oh ya udah, pulang dari Terus segitu, Bang. Bandung saya. Oke, Kenapa, terus kenapa abang mau jadi lawyernya Medina? saya sudah lama jadi lawyer Medina. Sejak 2017, Denis adikku yang cantik, Makasih ya bang. saya 2017 sudah jadi lawyer Medina Zain. Semua wartawan ini tahu. Kasus dengan Irwansa, kasus dengan ini itu saya pernah caranya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya bang. Terima kasih.